hanya kepadamu sukma ini memuja, hanya kepadamu diri ini merindu, hanya cinta darimu. Dambaan kalbu, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Saudara sekalian, jamaah Laluna Ilma yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam rangkaian majelis ilmu setiap malam Jumat yang digelar di rumah. Insyaallah Allah akan mencurahkan nikmat, kemuliaan, rahmat kepada kita di luar daripada kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita rasakan. Amin. Dan kenikmatan terbesar tentunya selain kesehatan, umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan dalam diri kita. Ini yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Semoga kita bawa kenikmatan iman, Islam, dan ihsan ini sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita kelak yaumil akhir kita akan bersama dengan orang-orang soleh, para siddiqin, para alim ulama, dan juga baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, malam hari ini sebagai pembuka kita akan sampaikan ada sebuah surat, yaitu surat Al-Maidah ayat 35. Silakan Pak Guru di situ dicari surat Al-Maidah ayat 35. Kalau bisa qori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wabtaghu
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Quran Surat Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, bergiatlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fisabilillah la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu. Jadi Allah meminta, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu. Dan kemudian apa perintahnya? Carilah jalan pendekatan diri kepada Allah. Berjihadlah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini penekanan kepada kita semua. Jadi perlu kita cermati benar ya. Surat Al-Maidah ayat 35. Saudara sekalian, kalau perlu kita ketahui ya, bahwa setiap diri itu sudah pernah mengalami atau melakukan satu proses perjalanan. Ya. Perjalanan, baik perjalanan yang bersifat ya, perjalanan yang kita lakukan setiap saat, karena melakukan perjalanan zahiriyah ini juga perjalanan spiritual. Nah, sekarang kita ini dalam proses perjalanan spiritual. Kira-kira analoginya hampir sama, nggak jauh beda. Contoh misalnya, coba saudara rasakan, apa sih yang membuat perjalanan kita itu, ya, kalau saudara pernah melakukan perjalanan itu ada yang terasa nikmat sekali, ada perjalanan itu terasa membosankan sekali. Jadi kita itu melakukan perjalanan, ada kalanya perjalanan itu bosan, ada kalanya perjalanan itu senang sekali, ada kalanya perjalanan itu terasa cepat sekali. Tiba-tiba sudah sampai ya, padahal jaraknya sama, itu nggak jauh beda. Contoh misalnya dari sini ke Jambula ya, atau dari Sofivi ke Tobelo, atau dari Manado ke Gorontalo, yang sering saudara lakukan. Atau dari Ternate ke Jawa, misalnya naik kapal Pelni kayak apa gitu ya. Kadang-kadang terasa, kok cepat ya, tiba-tiba kok sampai sini. Kadang-kadang perjalanan itu bosan dan membosankan sekali. Apa sih yang mempengaruhi perjalanan-perjalanan itu sehingga kadang-kadang kita bahagia dengan perjalanan itu dan kadang-kadang membosankan dalam perjalanan? Banyak faktor di situ. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kadang-kala tujuannya dalam perjalanan itu menyenangkan sehingga perjalanan kita itu senang, atau kadang-kala tujuan yang kita capai itu kita tidak inginkan, sehingga perjalanan yang kita lakukan juga tidak menyenangkan. Nah, faktor-faktor yang demikian ini sangat berpengaruh. Ini menjadi analogi logis yang bisa dijadikan contoh dalam melakukan satu proses perjalanan kita juga menuju Allah. Tadarrub ilallah irji ila rabbi wabtahu ilaihi wasilata, mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu kadangkala juga demikian. Kalau kita tidak tahu tujuan perjalanan itu sebenarnya, kadangkala kita bosan. Ya. Apa sih yang kita tuju ini?
Kita mendekat kepada Allah, mana sih Allahnya ini? Semua, ya. Allah tak bisa dilihat. Sehingga timbullah kepada dia zikir, jika hari-hari zikir, tidak ketemu. Misalnya begitu. Maka semua ini membutuhkan satu konsep dan tuntunan dan bimbingan dari seorang guru agar dalam proses pendekatan seorang kepada Allah tidak mengalami kebosanan di dalamnya, tidak mengalami kekecewaan di dalam dirinya. Maka surat Al-Maidah ini menjadi dasar. Silakan Pak Guru disampaikan, baru nanti kita kaji surat Al-Maidah ayat 35. Silakan dibaca kembali. Quran surat Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Kembali diulang lagi agak kuat sedikit. Quran surat Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Sekarang pertanyaannya, Allah perintahkan kita mendekat diri kepada Allah. Cara mendekat diri kepada Allah itu dengan apa metodenya? Sarananya apa? Apa yang mendekat diri kepada Allah itu dengan cara apa? Ibadah. Sekali lagi, sholat. Ya, siapa? Tambah. Dengan cara gimana? Zikir. Ya, betul. Amalan wajib dan sunnah. Ya, terus kabidah, tahu? Zikir. Imam Malik. Puasa. Mana-mana silakan. Ya, Basri apa? Silakan. Supaya masuk ini pelajaran, menenangkan diri. Ya. Apalagi? Habib, Ustaz. Berjihad di jalan Allah. Ya, boleh saja. Silakan. Pak Direktur. Tafakur. Syarif. Apa wajib dan sunnah? Oh, mengamalkan amalan wajib dan sunnah. Iksan. Sholat. Ya. Imam Manis. Sama. Apa yang mana yang sama? Banyak kita dijawab. Ya. Riki. Ya. Wah, lebih luas tuh. Terus Mas. Ya. Heru. Apa? Bas. Tafakur. Mana? Jubri. Wajib. Zikir. Samsul. Berjihad. Terus apa lagi? Alif. Bersedekah. Ya. Terus penutup itu siapa? Belangkon hitam. Sudah? Apa? Apa tinggal tawadu. Ya, baik. Sudah semua ini? Sudah. Jadi semua sudah menjawab, intinya bahwa rangkum semua bahwa semua ini bernilai pendekatan kepada Allah. Dasarnya, modalnya adalah nilai peribadatan. Semuanya peribadatan semuanya, ya. Sholat, puasa, zakat, hajiat, semua adalah nilai peribadatan. Benarkah itu? Maka Az-Zuriyat 56 menjelaskan kepada kita semua di dalam surat Az-Zuriyat 56 di mana
Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi benar apa yang disampaikan jamaah bahwa ibadah inilah yang menjadi prasyarat kita untuk bisa mendekat diri kepada Allah sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Karena Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah. Ini menjadi dasar modal kita ibadah. Ibadahnya bentuknya seperti apa? Yang disebut oleh jamaah semua ini peribadatan. Ada jihad di situ, ada zikir, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, berbuat baik kepada orang tua, semua, sedekah semua ya. Itu dirangkum semua, lakukan semua. Karena semua ini kalau akumulasi itu menuju pada pendekatan diri kepada Allah, sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan beribadah yang dilakukan oleh manusia dan jin itu, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri manusia itu kepada Allah Sang Khalik. Gitu ya. Nah, pendekatan itu sendiri tujuannya apa? Jadi setelah tahu bahwa ibadah ini memiliki tujuan tadi mendekat diri kepada Allah, kita sudah dapat tadi ya. Mendekatlah diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Wabtahu ilaihi wasilata. Itu tadi ya. Carilah jalan pendekatan. Nah, kenapa Allah meminta kepada kita untuk mencari jalan pendekatan? Kenapa kita diminta untuk mendekat kepada Allah? Jawabannya apa? Hah? Ridho. Ada lagi? Takwa. Apa lagi? Nah, ini enak ya, supaya nggak ngantuk. Hah? Nah, apa lagi? Sudah terwakili ya? Jawabannya kapital. Bahwa kita diminta mendekat kepada Allah itu agar kita kenal dulu kepada Tuhan. Kita kenal kepada Allah. Ya kalau kita kemudian tidak kenal Tuhan kita, terus bagaimana kita mendapatkan ridhonya? Ya, kita harus kenal dulu. Gubernur, wali kota, kita baru kenal dulu. Apa yang dikenal di situ? Yang dikenali apa? Banyak. Satu, bagaimana kita mengenal tentang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tahu dari mana? Seluruh kitab. Di dalam Huda, dalam Al-Quran Nurul Karim, kita mampu mengenal sunnah-sunnahnya di situ. Hadis-hadis Nabi sebagai penguat daripada Al-Quran juga bisa mengetahui dan kita mengenal tentang sunnah. Baru kita kenali Allah pada sisi apa? Dalam aflalnya, perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah kita ini, adanya tsunami, adanya hujan, adanya panas, adanya gunung meletus misalnya kan. Tadi pagi subuh ada gempa di Gorontalo 6,2 skala Richter. Terasa subuh tadi ya. Kalau yang subuhan, kalau enggak yang tidur enggak rasa tuh. Ya. Itu pun adalah bentuk pengenalan kita kepada Allah dalam nilai aflalnya perbuatan Allah. Baru kita kenali Allah pada sifat-sifatnya. Ada 13 sifat Allah. Allah itu wujud. Ya. Allah itu wahdaniyah, qiyamu binafsi dan lain sebagainya. Ada 13 sifat itu dikenali. Baru kenal nama-namanya yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Sampai pada tingkat jalalnya Allah, kita mengenal Allah pada tingkat jalannya, keperkasaan Allah. Kita kenal Allah pada tingkat keagungannya. Kita mengenal Allah pada tingkat nurnya, ya. Kita mengenal Allah pada tingkat sirnya, dan kita mengenal Allah pada tingkat zatnya. Luar biasa. Nah, tahapan-tahapan pengenalan ini saja itu harus dibutuhkan pembimbing. Siapa itu? Ya guru kita. Pembimbing spiritual ya imam-imam kita yang mampu menghantarkan saudara sampai menuju kepada Tuhan. Dikenalkan di situ.
Nah, apa tujuan pengenalan? Setelah kita kenal, ridho tadi. Jelas ya? Jadi setelah kita kenal Allah, maka kita memohon kepada Allah agar Allah benar ridho kepada kita dan Allah benar-benar mencintai kepada kita. Jadi kalau ridho Allah dan cintanya kita dapat, biasa. Selesai. Karena jaminan ke sana mau tempat di surga itu sudah Allah semua yang jamin. Enak, susah. Maka guru kita Imam Awal dalam nilai bentuk-bentuk keridhaan dan kecintaan, di sini beliau sering dalam nilai kesendirian kemudian terbersit sebuah nilai keindahan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan karena kecintaan, maka terbitlah beberapa lagu-lagu yang sangat luar biasa ya. Kalau didengar oleh orang-orang yang memang rohaninya ingin betul-betul mendekat kepada Allah, wah itu sudah lagu-lagu orang yang betul sauf, orang-orang yang fana, orang yang fana. Nah, makanya ada satu lagu normal yang lagu fana. Nah, jamaah kurang menyanyikan lagu Imam Awal, ya. Lebih banyak menyanyikan lagu-lagu pop. Ya, Pak Guru sering menyanyikan lagu Imam Awal. Nah itu harus, karena apa? Setelah pelajari lagunya guru kita ini, itu maknanya tinggi di dalamnya. Salah satu lagu mana? Tentang kecintaan beliau kepada Allah. Ya. Sudah telah lama aku mengerti. Ada yang tahu lah ya? Emang ada yang tahu nggak? Ya, cuman direktur saja ini. Yang lain bisa tahu nggak lagi itu? Harus dikenang lagunya Imam Ma'ruf. Ya. Sudah sejak lama aku mengerti, jiwa raga ini hanyalah milikmu, harta dan tahta titipan darimu, diri ini hanya hambamu jua. Tahu lagi itu? Nggak tahu, kemarin nggak tahu. Wah, kalau lagu sakit gigi, Maggie Z sakit gigi, tahu ya sakit gigi ya? Kalau sakit gigi tahu, Maggie Z tahu, berarti lebih mencintai Maggie Z, bukan mencintai Imam Awal ini. Gitu kan? Kita nanti bersama orang yang kita cintai, ambil akhir. Nah, kalau lagu-lagunya beliau nggak kita kenang, karena lagu-lagu Imam Awal penuh dengan makna. Sudah sejak lama, Pak Guru nyanyi Pak. Sudah sejak lama aku mengerti, jiwa raga ini hanyalah milikmu, harta dan tahta titipan darimu, diri ini hanya hambamu jua. Hanyalah kepadamu jiwa ini mencinta, hanyalah kepadamu jiwa ini mencinta, hanyalah kepadamu sukma ini merindu. Itu kata-kata yang penuh makna ya. Dipahami. Kalau Imam Awal nyanyi di bengkel mau langsung nangis. Saya lihat selalu nangis beliau. Karena apa? Kedekatan yang luar biasa. Lagu bisa mengantarkan seseorang untuk fana dan sauf pada Tuhan. Nah, jadi jamaah sekalian sering dengarkan lagu-lagu beliau, terus diambil maknanya. Ya. Apalagi kalau jamaah bisa hafal, enak nyanyi sama-sama. Cintai Allah, Allah mencintai kita. Kita ridho kepada Allah, juga Allah akan ridho kepada diri kita. Harapannya. Coba dibaca ulang, silakan. Quran surat Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya,
dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Kembali, Imam sudah pernah jelaskan ini dulu, bahwa yang dimaksud pendekatan bukan sekedar pendekatan seorang kepada seorang lain atau pendekatan fisik belaka. Karena kalau dikatakan pendekatan kepada Allah adalah pendekatan fisik, maka apabila kita mendekat kepada Allah dari titik 0 ke titik 100 atau 10 kilo, kita berjalan dari titik 0 mendekati 10 kilo, maka kita akan menjauh titik 0 ini. Artinya apa? Kalau Allah ada di titik 10 km, berarti di titik 0 tidak ada Allah. Apakah benar pendekatan secara seperti ini? Pemahamannya ini pendekatan yang salah, pemahaman yang salah. Karena apa? Allah itu berada di mana saja. Di mana saja kamu menghadap, di situ wajahmu. Dan antara kita dengan Allah tidak ada satu sekat atau jarak. Sesungguhnya alam semesta ini dalam lingkup Allah. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Ya, ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Kita ada di dalam antara langit dan bumi itu. Maka saudara sekalian, kita tidak bisa terpisah antara diri kita dengan Allah. Jadi pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan antara sifat diri kita kepada Allah. Ingat saudara sekalian, pada saat kemudian kita diciptakan dan ditiupkan roh dalam diri kita, roh ini adalah bagian dari Allah. Dia bukan ciptaan, bagian yang dia memiliki sifat-sifat Tuhan dalam diri kita. Ya. Bahwa dalam diri kita, dalam Pak Guru, di dalam semua ini, Imam Malik semua ini, kita punya rasa kasih sayang. Jadi kita punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Dan seluruh sifat-sifat yang ada di dalam dirinya Allah. Hanya saja sifatnya itu masih kecil sekali, embrionya itu kecil sekali. Maka kita harus pupuk itu sifat-sifat. Kita dekatkan sampai kepada Allah, sampai besar sifatnya. Ya. Prosentasenya dikuatkan. Jadi makanya zikir dan ingat kepada Allah. Kemudian kita tenang jiwa kita, akal nafsu tidak memberikan kontaminasi kepada roh. Maka sifat itu akan muncul dengan sendirinya, akan bangkit dengan sendirinya, akan diperbesar di kita. Akhirnya apa? Terjadilah kedekatan sifat antara kita dengan Allah. Orang yang seperti ini merasa dirinya sudah luar biasa sekali dekatnya dengan Allah. Ingat saudara, pendekatan diri kepada Allah itu salah bila kalau kemudian kita hanya mendekat hanya diri dengan Allah, terus kita abaikan manusia yang lain, kita abaikan masyarakat, kemudian kita hilang jiwa sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Itu salah. Kita bertapa aja. Kita kalau mendekat kepada Allah harus kita di gua aja, kita di hutan aja, sendirian aja kita dengan Allah. Benar nggak itu? Allah menempatkan nilai-nilai kedekatannya bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga harus dicari hablum minannasnya. Karena bisa jadi di antara mereka itu Allah berada pada mereka. Dengan beberapa dalil hadis Nabi yang memperkuat di dalamnya, yaitu hadis Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada saat nanti yaumil mahsyar, ini hadits qudsi ya, di mahsyar kelak Allah berbicara kepada kita semua. Hai anak Adam, aku sakit. Aku sakit. Kenapa engkau tidak menjenguk aku? Kemudian anak Adam mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku menjenguk engkau? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Hai anak Adam, kalau engkau kemudian melihat saudaramu yang sedang terbaring sakit di situ, dan kamu melihat dan menjenguknya, niscaya engkau akan dapati aku bersama dirinya. Hai anak Adam, aku lapar, tapi engkau tidak memberikan makan kepadaku. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberikan makan? Engkau Tuhan semesta alam. Bukankah di sekeliling kamu, di sekitar kamu, ada orang yang lagi kelaparan? Kenapa tidak engkau memberi makan? Kalau engkau memberikan makan kepada dirinya, niscaya engkau akan
dapati aku bersama dirinya. Hai anak Adam, aku haus, tapi engkau tidak memberikan minum kepadaku. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberikan minum kepada engkau? Engkau Tuhan semesta alam. Bukankah di sekeliling kamu ada orang-orang yang lagi kehausan, tapi engkau tidak memberikan minum? Kalau engkau memberikan minum kepada dirinya, niscaya engkau akan dapati aku bersama dirinya. Ini hadis Sahih Muslim, jemaah sekalian, ya. Abu Hurairah radhiyallahu. Jelas dari ini kita simpulkan bahwa mendekat kepada Allah, irji ila rabbi, bukan sekedar pendekatan antara kita dengan Allah mutlak, tapi kita bisa menemui Allah di sekeliling sama saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita apabila kita mampu. Ya, inilah hubungan antara Allah dengan manusia, bukan sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minannas harus diraihnya. Ini satu pelajaran kan. Ada dalil tambahan selain itu? Silakan Pak Guru. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 artinya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, masuk kepada jamaahnya yang diridhai Allah itu hak prerogatif Tuhan. Masuk dalam jannahnya itu juga hak prerogatif Allah. Jangan dibypass, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Tapi kita nggak berupaya mengenal Tuhan. Karena urutannya di surat Al-Fajr itu kita tenangkan jiwa dulu. Caranya gimana? Dengan banyak beribadah tadi. Ya, sesungguhnya perbuatan baik itu menenangkan jiwa. Itu simpulan. Tapi perbuatan buruk, dosa-dosa itu menggelisahkan jiwa. Kalau saudara melakukan dosa, ini hati tidak tenang. Saya percaya kita ini bukan orang yang maksum, ya, atau bersih dari kecil. Kita ini bukan dosa, imam ini juga berdosa, banyak dosa waktu muda. Tolib ini semua kita memiliki dosa. Ada dosa yang kita ketahui, ada yang dosa kita tidak tahu. Belum dengan orang tua, kadang-kadang diperintah nggak mau, itu bagian dari dosa. Ya, mengatakan sekali sama orang tua aja sudah terkena dosa. Apalagi perintah-perintahnya banyak yang kita tidak jalani. Dosa orang tua banyak. Ya. Belum dosa diri, bohong, ya, bisa tidak amanah, khianat, memakan harta-harta yang bukan hak kita. Itu pernah terjadi, pernah. Belum ditambah lagi khamr, ya, yang mudah-mudah banyak, misalnya onani, ya. Ini sudah bagian dosa-dosa. Kita berangkat dari dosa, tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi percayalah, kita menyembah Allah yang akan mengampuni dosa. Allah ini memiliki sifat Ghafurur Rahim. Sebanyak apapun dosa yang kita bawa, sebanyak buih di lautan, Allah akan juga menurunkan rahmatnya yang lebih besar daripada itu. Yang penting kita segera kita sadar dan kita bertaubat dengan taubatan nasuh. Insya Allah seluruh dosa-dosa kita diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, lanjut Pak Guru. Yang tadi dulu. Ya, ulang lagi. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 artinya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Jadi upayakan setelah ibadah kita tenang, kemudian kita mendekat sedekat-dekatnya, kenal dengan Allah, Allah ridho. Untuk ridhonya gimana? Mubashiro. Kuncinya di situ. Ya. Mubashiro.
Setelah kita dapat itu, insya Allah Allah janjikan kita digabungkan dengan orang-orang soleh, baru insya Allah kita masukkan dalam surganya Allah. Pengiring daripada pendekatan kepada Allah, selain seluruh nilai peribadatan itu, juga ada sifat-sifat diri yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW dalam proses pendekatan. Selain keimanan, nilai Islam dan iman yang ada dalam diri kita, sifat-sifat 3 yang utama dalam proses pendekatan harus dipenuhi, jadi standar pelengkap daripada pendekatan kita kepada Allah. Apa itu? 1, kita harus memiliki sifat waro dalam diri. Yang kedua, memiliki sifat zuhud di dalam pendekatan kepada Allah, agar pendekatan ini lebih cepat lagi menuju kepada Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Sifat qanaah yang ada dalam diri kita. Waro itu apa? Waro itu apa? Waro. Ada yang tahu? Waro. Berhati-hati. Ya, jadi berhati-hati dalam urusan agama. Ya. Baik dan buruk antara hak dan batil. Ya. Antara dan baik, ada yang haram dan ini dosa atau tidak. Kita betul-betul harus hati-hati. Waro, terutama pada hal-hal yang tadi subhan, bukan subhan ya. Ini ada subhan, sudan ini ya. Sudah, saya pikir subhan. Subhan itu sesuatu yang melakukan kabur, ya, kabur. Jadi kalau jamaah yang kabur-kabur ada nanda ada itu subhan itu. Jamaah subhan. Jadi ada jamaah namanya ada, tapi orangnya nggak ada, itu subhan, kabur-kabur itu namanya. Itu kan. Jadi jamaah subhan. Jadi kalau yang hilang-hilang itu kasih nama aja jamaah subhan. Gitu. Jadi samar-samar. Nah, hati-hati yang samar-samar ini. Bagi ahli tarekat, maka yang samar ini dia lihat dan cermati betul. Ya. Kalau dia mengambil hal yang seperti itu, dia anggap benar ini, dia lakukan itu, dianalogikan seperti penggembala yang mengembalakan kambing dan bentuk gembalanya di tepi jurang. Jadi dia tidak mengembalakan binatangnya di lapangan yang penuh dengan rumput. Dia mengembalakan kambing-kambingnya ya, itu di tepi jurang. Dia masih bisa selamat kalau dia masih betul di atas itu. Tapi dia bisa mudah tergelincir. Ya, tergelincir memang masuk ke dalam jurang. Subhat itu di situ, analoginya begitu. Jadi hati-hati dengan itu. Kita masih aman, ya, aman. Tapi kalau salah melangkah, saudara gunakan hawa nafsunya, gunakan akalnya, maka mudah tergelincir bagaikan domba-domba yang digembalakan, kemudian dia jatuh ke dalam jurang. Lebih amannya gimana? Bermain aman saja di tengah lapangan. Ajak domba-dombanya dibawa ke lapangan. Banyak rumput di sana kok. Ngapain mengembalakan di tepian jurang? Subhat. Jadi sama-sama. Jadi ngoni tidak boleh subhat. Ya. Jadi jamaah harus jelas, jangan subhat. Begitu. Nah, begitu. Jelas. Nah, yang kedua adalah zuhud. Zuhud apa? Tidak mencintai dunia. Kalau kita hidup di dunia tidak boleh mencintai dunia, susah sekali. Teorinya gampang, prakteknya susah. Tapi harus diupayakan. Karena bukti susahnya gimana? Ada satu kisah nyata, mungkin pernah Imam sampaikan ya, di dalam majelis. Ini juga perlu disampaikan lagi. Ada kisah yang sebenarnya dalam suatu proses perjalanan sekelompok jamaah, saya tidak sebut jamaah mana, jamaah, dia ceritakan, jadi orangnya yang imam pemimpinnya ini, ya, dia ceritakan pengalaman itu kepada imam waktu di Jalan Siswa, sudah 10 tahun yang lamanya. Mereka melakukan suatu perjalanan. Dalam perjalanan itu salah satunya itu dia lelah, kemudian dia pingsan, mati suri atau pingsan 3 hari. Nah, pada saat dia bangun, ditanya oleh amirnya ini, ditanya, kamu kenapa? Kamu gini-gini. Tanya, apa yang kamu alami dalam proses 3 hari itu? Nah, kemudian dia cerita,
Sesungguhnya pada saat itu saya mengalami suatu peristiwa di mana saya berada di tengah mahsyar. Saya lihat itu lapangan yang begitu luas sekali, ya, putih lapangan itu. Kemudian orang seluruhnya berbaris di situ. Ada 3 saf barisan itu. Saya berada di barisan yang ketiga. Ada satu saf panjang, kiri kanan sejauh mata memandang. Di depan itu adalah Allah. Kemudian Allah meminta kepada barisan pertama untuk mendatangi Allah. Dan kemudian dirobeklah dada mereka. Satu demi satu dirobek. Ternyata belahan dada itu semuanya ada dunianya. Cinta dunia ini. Akhirnya barisan pertama dirangkum oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Diminta barisan kedua datang lagi. Itu datang lagi. Majulah barisan yang kedua. Kemudian dibelahlah dadanya dan dilihat di dalamnya masih tetap ada dunianya. Kemudian dirangkum jadi satu dan dilemparkan lagi. Akhirnya giliran saya maju bersama dengan barisan saf yang ketiga itu. Dibuka dadanya. Ternyata di dalam dada saya juga ada duniawinya. Tapi kemudian Allah masukkan saya ke dalam surga. Dalam hati bertanya, kemudian Allah menjawab, walaupun di dalam diri kamu ada dunianya, tapi kamu berupaya untuk menghilangkan dunia dari diri kamu dan hati kamu. Nah, upaya menghilangkan dunia itulah sudah memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak bisa menghilangkan dunia dalam diri. Luar biasa. Jadi niat yang terpenting bahwa di dalam diri kita, ya Allah, saya berniat diri untuk tidak mencintai dunia. Kalau toh kemudian dalam kehidupan karena kita masih di dalam dunia ini, kemudian masih terkontaminasi dengan dunia, wajar karena kita hidup di dunia. Dengan catatan jangan terlalu berkelumuran dengan dunia. Analoginya sebagaimana petani, ya. Petani itu cukuplah tangan dan kakinya yang kotor, bukan seluruh badan. Orang yang kalau menanam padi itu cuma kakinya masuk gobangan, masuk lumpur, tangannya juga bibitnya masuk di lumpur, cukup itu saja. Ya. Jangan seperti kerbau. Ya. Kerbau itu ya berguling-guling di dalam lumpur. Ya. Dia masuk, dia nikmati itu lumpur, dia tenang, dia santai di situ, dia mandi lumpur seperti itu. Ya. Nah, orang yang mencintai dunia bagaikan kerbau itu, dia berguling-guling di situ. Seluruh badannya jadi kena lumpur. Tapi kalau dia tidak mencintai dunia, zuhud itu cukup tangan dan kakinya, seperti penanam padi. Cukup sampai situ. Mudah-mudahan kita diberikan Allah sampai pada titik itu, zuhud terhadap dunia. Walaupun memang berat, ya, susah. Kita berjuang karena perjuangan niat itu saja pun, insya Allah akan hargai di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir adalah sifat qanaah. Apa qanaah? Qanaah. Warok sudah tahu, hati-hatinya. Yang Sudan. Qanaah apa? Warok tadi sudah hati-hati dalam nilai peribadatan, terutama yang subahat. Ya, zuhud tidak mencintai dunia. Satu lagi, qanaah sebagai pengiring dalam proses pendekatan tadarruk kita kepada Allah. Qanaah. Apa qanaah? Hah? Bukan. Hah? Bukan. Apa? Qanaah. Belum pernah dengar? Sederhana dalam kehidupan. Ya, tidak muluk-muluk, tidak mengada-ada. Kalau membeli sesuatu yang di tengah-tengah saja. Jadi qanaah dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa sederhana dalam kehidupan, tidak mencintai dunia dalam menilai upaya-upaya diri. Ya. Cukup bahwa harta itu hanya di tangan dan hati hanya untuk Allah. Dan warok kita kemudian dalam kehati-hatian dalam ibadah, ditambah dengan nilai peribadatan yang kemudian kita lakukan secara istiqomah terus menerus menuju kepada Allah, insya Allah kita akan tertata dan tertuntun
sampai mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya kepada Allah, sampai kita kenal kepada Allah pada makom-makom ma'rifatullah ya tadi, ma'rifatul terhadap sunnahnya, ma'rifat terhadap aflalnya, ma'rifat terhadap jalalullah, ma'rifat terhadap nurnya, ma'rifat terhadap sihirnya. Kalau sudah sampai titik itu luar biasa sekali. Walaupun itu baru awal kita beragama, tapi sudah lumayan. Jadi pada saat kita sudah mengenal itu, insya Allah kita mulai kita mendengarkan bahasa-bahasa rohani, bahasa bisa ilahi dalam diri kita, sampai Allah ridho dan mencintai kepada kita. Maka kalau itu terjadi, istiqomah dan dijaga. Jadi kalau seandainya tanda-tanda seperti itu ada, Allah ridho dan mencintai kita, tolong dijaga jangan sampai al-baro'ah. Apa itu al-baro'ah? Terputusnya hubungan antara Allah Rasulullah dengan kita. Bagaimana bisa terputus? Apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses perjalanan. Ya, kita melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah, kita kemudian lakukan semua. Yang kemudian diperintahkan oleh Allah, mulai kita malas melakukan ibadah. Ini akan bisa memutus janji-janji Allah yang Allah telah janjikan kepada kita melalui mubasyirah. Insya Allah kita terjaga untuk itu. Jadi kita tidak melakukan hal yang demikian, tetap dalam nilai istiqomah, pendekatan tadarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermanfaat semua ini, ya, kedekatan ini dengan Allah. Jaga sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan sakratul maut, kita mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, kemudian insyaallah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah atas majelis ilmu ini, Allah memberikan rahmatnya, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, bermanfaat majelis ilmu untuk diri kita, menjadi penyemangat kepada diri kita, kepada keluarga kita, saudara kita, dan sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.